Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Aditya Muhammad Maiswara selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah Digital Marketing kelas AK303. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang analisis strategi marketing melalui penggunaan konsep SOSTAK atas brand Traveloka. Brand yang saya pilih dalam rangka penyelesaian ujian tengah semester digital marketing. Baik, langsung saja izin saya share screen sambil menunggu share screen. Oke, ini share. Oke. Nah, em, kali ini saya akan membahas mengenai analisis strategi digital marketing brand Traveloka menggunakan konsep SOSTA. Saya Fajar Skigalo, Syabana Yunus, dengan nomor induk mahasiswa 24030 1021152. Kelas AK303 Pak Aditya Muhammad. Baik, sebentar. Kita langsung saja masuk ke slide kedua. Nah, langsung ke analisis situasi S. Sostak ya. Sostak dimulai dari huruf S. S itu adalah situation. Nah, situation analysis atau analisis situasi mengenai Traveloka ini seperti apa. Mulai dari profil Traveloka, market landscape-nya seperti apa, kompetitor utamanya siapa aja, kemudian ada lagi target audience serta situasi digital snapshot-nya Traveloka itu seperti apa. Nah, mari kita bedah dari yang pertama mengenai profil Traveloka. Nah, profil Traveloka, Traveloka merupakan perusahaan teknologi penyedia layanan pemesanan tiket mulai dari tiket pesawat, hotel, shuttle bus, atau moda transportasi lainnya, kemudian tempat hiburan atau wahana tempat hiburan, serta layanan gaya hidup yang dominan di Asia Tenggara. Nah, platform ini tersedia dalam bentuk aplikasi dan web dengan fokus pada kenyamanan, variasi produk, serta personalisasi. Kemudian market landscape-nya Traveloka nih adalah industri travel dan lifestyle digital sangat kompetitif. Kemudian peminatnya eh, sering seiring dengan pasca pandemi customer dari Traveloka itu semakin meningkat atau usernya itu mengalami peningkatan yang cukup drastis. Apalagi mulai dari masa pandemi sampai pasca pandemi seperti itu. Terutama untuk eh, peminat di wisata domestik. Kemudian konsumen Indonesia memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada aplikasi mobile. Ini adalah menjadi salah satu market landscape dari Traveloka itu juga. Lalu kompetitor utama Traveloka itu ada beberapa seperti tiket.com, Agoda, booking.com, Airbnb dan semua keempat ini rata-rata berbasis website dan aplikasi seperti itu. Sama seperti Traveloka. Kemudian kita lanjut ke target audience. Target audience Traveloka ini adalah user yang berusia di antara 18 sampai 40 tahun ya Gen Z ya, Gen Z yang mayoritas mampu menggunakan smartphone atau capable dalam menggunakan smartphone. Kemudian traveler yang mengutamakan harga, kemudian dan fleksibilitas, terutama yang banyak eh, apa ya, traveler yang lebih membutuhkan banyak promo segala macam untuk eh, perjalanan wisatanya. Kemudian ada segmentasi tambahan seperti keluarga, pekerja kantoran, pelajar, wisatawan domestik dan internasional. Lalu situasi digital snapshot. Ini diantaranya ada traffic yang kuat dari aplikasi dengan menggunakan mobile first strategi, kemudian email marketing dan push notification sebagai channel retensi,
Kemudian ada social marketing kuat di Instagram, TikTok, dan YouTube. Kemudian ada SEO kuat pada kata kunci destinasi dan produk travel. Nah, ini yang sangat mendukung Traveloka dalam mengoptimalisasikan strategi marketingnya seperti itu. Lalu kita langsung masuk ke analisis yang O, SOSTAT ya. Yang kedua adalah O, objektif atau tujuan. Nah, ada dua, ada tujuan bisnis dan tujuan digital marketing. Tujuan bisnis ini dari Traveloka adalah untuk meningkatkan pemesanan tahunan di semua kategori layanan. Kemudian yang kedua adalah menjadi platform travel dan lifestyle yang paling dipercaya di Asia Tenggara. Sebagai yang mana yang diketahui, Traveloka ini jangkauannya sudah meliputi Asia Tenggara. Jadi untuk eh, pemesanan hotel segala macam atau guest house di Asia Tenggara, tidak hanya di Indonesia, bisa di Malaysia, Singapura kita bisa menggunakan aplikasi Traveloka. Kemudian untuk pesawat pun mampu menjangkau ke internasional ya, mulai dari penerbangan ke Eropa, Asia dan segala macam. Kemudian tujuan digital marketing ada beberapa. Yang pertama reach. Nah, ini untuk meningkatkan visibilitas digital dan awareness. Engagement ini meningkatkan interaksi di media sosial sekitar 20% per tahun. Ini salah satu tujuan dari Traveloka juga. Lalu acquisition, yaitu meningkatkan jumlah pengguna baru aplikasi. Conversion, meningkatkan transaksi melalui kampanye promosi terukur. Dan retention adalah untuk meningkatkan repeat purchase melalui personalisasi dan loyalty program. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, program loyalty ini eh, ada di aplikasi Traveloka untuk menarik user agar sering menggunakan aplikasi Traveloka untuk melakukan perjalanan transportasi atau pemesanan hotel dan segala macam. Lalu aspek poin yang ketiga adalah S, strategi. Strategi dari marketing Traveloka itu ada empat macam. Pertama dari segmentasi, dia strateginya terkait demografis ya, untuk menjangkau user yang berusia antara 18 sampai 40 tahun. Kemudian ada psikografis, ini traveler budget conscious, planner, spontaneous traveler. Lalu behavioral, pengguna sering promo, last minute bookers, family traveler. Kemudian untuk positioning, nah ini ada platform travel dan gaya hidup yang paling lengkap, cepat, dan terpercaya dengan pengalaman pemesanan yang mulus. Ini adalah strategi yang diterapkan oleh Traveloka dengan menyajikan platform yang lengkap, kemudian cepat ya, tidak lelet, serta eh, terpercaya. Terpercaya ini dalam artian tidak scam ya. Aplikasi yang dikembangkan oleh Traveloka untuk sarana pemesanan tiket segala macam itu tidak scam seperti itu. Lalu aspek targetingnya adalah heavy digital users, kemudian wisatawan domestik yang fokus pada value dan kenyamanan, kemudian ada komuter dan bisnis traveler. Lalu yang keempat adalah strategic pillars. Yang pertama adalah mobile first, aplikasi sebagai kanan utama. Kemudian yang kedua adalah personalized journey berbasis data perilaku. Yang ketiga adalah integrated ecosystem, pelayanan gabungan antara travel dan lifestyle. Kemudian yang keempat adalah trust and convenience atau kepercayaan dan kenyamanan. Layanan customer yang service yang sangat kuat. Jadi ini adalah aspek pendukung yang dikembangkan oleh Traveloka dalam menjangkau para user serta meningkatkan strategi marketingnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah taktik atau taktik ya. Nah, detail taktik menurut kanal digital utama ada empat. Saya rangkum ada empat, diantaranya ada email marketing dan notification. Ini diantaranya mencakup push notification berbasis lokasi, kemudian promo personal berdasarkan riwayat pencarian, terus email yang tersegmentasi, seperti pengiriman email kepada user terkait dengan rekomendasi hotel, kemudian promo musiman, dan segala macam. Lalu yang kedua adalah influencer and call marketing. Jadi Traveloka ini melancarkan strategi marketingnya dengan salah satunya melakukan kerjasama dengan para travel influencer, bisa artis atau selebgram dan segala macam.
Kemudian ada kampanye-kampanye besar saat high season seperti di bulan Ramadan, liburan akhir tahun, kemudian eh, di tanggal kembar atau 12-12, 11-11 dan segala macam. Kemudian ada yang ketiga adalah CRM dan loyalty. Nah, ini salah satu program yang dikembangkan oleh Traveloka, yaitu program membership yang ada di aplikasi Traveloka. Jadi berbasis Traveloka Point yang nanti akan di-generate atau ditukar untuk mengurangi harga dari tiket atau hotel yang akan dipesan oleh para pengguna. Kemudian ada personalisasi menggunakan machine learning, penawaran eksklusif untuk pengguna setia. Dan yang keempat adalah sosial media marketing. Nah, ini Traveloka menggunakan beberapa sosial media ya dalam mengembangkan strategi marketingnya. Yang pertama dengan menggunakan Instagram berupa konten visual destinasi, tips perjalanan, kemudian berbagai promo yang lagi hype gitu ya. Kemudian melalui TikTok seperti konten engaging, influencer travel, dan berbagai challenge yang disponsori oleh Traveloka dalam tujuannya antara lain ya pasti untuk mengembangkan marketing atau promo apa yang ada di dalam aplikasi saat itu. Kemudian ada kanal YouTube berupa Traveloka Experience Series, kemudian vlog destinasi yang dilakukan oleh para influencer travel ya, influencer. Lalu kita masuk ke action, implementasi. Nah, Traveloka itu membagi action ini menjadi tiga ya dalam mengembangkan strategi marketingnya. Yang pertama, timeline kampanye utama itu dibagi menjadi 4 kuartal. Kuartal pertama itu kampanye seputar ya kampanye awal tahun dan promo travel domestik. Kemudian di kuartal kedua biasanya Traveloka itu gencar mengejarkan strategi marketing yang dikaitkan dengan bulan Ramadan dan arus mudik seperti puncak traffic ya. Lalu kuartal ketiga di masa-masa liburan anak sekolah dan pengalaman atraksi. Jadi di kuartal ketiga ini biasanya Traveloka fokus pada strategi marketing yang menyasar ke para orang tua dan anak yang ingin liburan ke tempat wisata seperti itu. Kemudian di kuartal keempat adalah end year holiday serta tahun apa namanya Natal juga serta flash sale di 12-12 itu sering melakukan kampanye di periode seperti itu. Lalu untuk pembagian peran tim itu dibagi menjadi 5. Ada digital marketing. Nah, ini berfokus pada iklan, sosial media, SEO, dan SEM. Lalu produk tim ini fokus pada pengembangan fitur aplikasi. Data tim berfokus untuk menganalisis perilaku dan personalisasi para user. Kemudian ada kreatif tim yang tugasnya adalah terkait dengan visual kampanye, video, copywriting. Kemudian ada partnership, ini tugasnya adalah terkait dengan vendor hotel, maskapai atraksi untuk dapat bekerja sama di aplikasi Traveloka. Dan yang ketiga ada tools. Nah, tools yang digunakan untuk strategi kampanye marketing yang dilakukan oleh Traveloka adalah menggunakan Google Analytics, Apps Flyer untuk tracking, lalu Facebook Ads Manager, Google Ads untuk media iklan, kemudian ada MailChimp or internal CRM tools. Kemudian yang terakhir adalah kontrol atau pengukuran dan evaluasi. Ini dibagi menjadi tiga ya. Traveloka menggunakan kontrolnya yang pertama adalah KPI utama. KPI utama yang digunakan oleh Traveloka. Dari segi reach, yang digunakan adalah impression, visits, growth, social media. Acquisition itu adalah aplikasi terinstall dan traffic organik. Kemudian conversion menggunakan indikator booking rate dan revenue per user. Kemudian engagement menggunakan indikator view duration, dan engagement rate. Kemudian retention menggunakan indikator repeat order rate dan jumlah user yang aktif eh, secara berkala gitu ya. Kemudian di poin kedua adalah reporting dan dashboard. Nah, Traveloka menggunakan dashboard harian untuk traffic dan transaksi, serta weekly campaign performance, serta monthly optimization insight untuk mengukur dan mengevaluasi eh, apakah strategi marketing yang dilakukan oleh Traveloka itu sudah berhasil atau belum optimal. Kemudian ada yang ketiga adalah improvement plan atau rencana pengembangan ya, rencana
yang berkembang antara lain melalui beberapa aksi seperti optimasi funnel yang memiliki drop off tinggi, kemudian penyempurnaan personalisasi untuk meningkatkan repeat purchase. Ini adalah strategi di aspek improvement plan. Baik, sekian analisis strategi marketing yang dilakukan oleh brand terkenal berupa yaitu Traveloka dengan menggunakan konsep Sostek yang telah saya analisis. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.